Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali hari ini kita berjumpa untuk membahas tentang satu tema isu yang sering digembar-gemborkan atau disosialisasikan oleh Pak Anies Baswedan. Ini tetap pada kerangka pertanian Indonesia, karena kita fokusnya hanya di pertanian, walaupun dari sisi politik sekarang ini sangat saling menyerang antara calon satu dengan calon yang lainnya. Teman-teman sekalian, tadi malam itu terjadi debat ketiga Capres. Nah, dalam debat itu banyak isu-isu yang diangkat oleh masing-masing calon. Nah, tentunya dari setiap calon juga mempunyai plus dan minus di antara satu dengan yang lainnya. Baik, hari ini kita akan membahas satu tema yang disebut dengan kontrak farming. Nah, apa itu kontrak farming? Ini biasanya disosialisasikan oleh Pak Anies Baswedan, karena menurut klaim beliau bahwa kontrak farming ini sudah diterapkan oleh beliau sejak beliaunya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Nah, apa keunggulan dan kelemahan dari kontrak farming tersebut bagi petani? Ini yang akan kita bahas. Pertama, kontrak farming itu mempunyai keunggulan akses ke pasar yang lebih baik. Kontrak farming merupakan atau memungkinkan petani untuk memiliki akses yang lebih baik ke pasar. Dengan adanya perjanjian kontrak, petani memiliki pembeli yang telah disepakati sebelumnya untuk hasil panen mereka. Nah, sebenarnya dilematisnya memang untuk petani Indonesia itu tidak mempunyai jaminan harga, kecuali yang telah dijamin oleh Bulog yang berupa padi, jagung, dan ada beberapa komoditi yang lain. Nah, ini sangat ironi ketika misalnya biaya berbudidaya, biaya pupuk, biaya pengolahan, biaya pestisida, dan lain-lain ini semakin hari semakin naik harganya, tetapi dalam sisi yang lain tidak ada harga yang flat, harga yang pasti yang akan diterima oleh petani. Nah, sering terjadi bahwa ketika dia menanam itu harganya mahal, tetapi begitu dia panen harganya menjadi murah. Nah, oleh kontrak farming ini dibuat harga kesepakatan dari sebelum menanam dengan estimasi yang mereka negosiasikan, dan begitu dia panen, petani langsung dibeli harga panennya atau hasil panennya. Artinya petani dari sebelum menanam itu sudah punya bayangan harga bahwa ketika saya panen dengan hasil sekian itu hasilnya akan sekian, seperti itu. Contoh misalnya padi dengan harga 8.000 rupiah misalnya, atau 7.400 hari ini dari harga yang dikeluarkan Bulog. Nah, itu begitu dia panen, harga itu tidak naik, tidak turun, artinya flat harga di situ. Itu yang disebut dengan kontrak farming, kontrak kesepakatan yang disetujui atau disepakati sebelum melakukan penanaman. Yang kedua, pembiayaan dan bantuan teknis. Perusahaan yang terlibat dalam kontrak farming seringkali memberikan bantuan teknis, input pertanian, serta pembiayaan untuk petani. Ini dapat membantu petani mengurangi risiko finansial dan meningkatkan produktivitas pertanian. Nah, memang kalau selain dari kontrak farming itu ada namanya off-taker biasanya yang berupa perusahaan atau badan usaha yang menjamin petani akan membeli hasil panennya. Jadi
selain dari istilah kontrak farming ini ada namanya off-taker. Off-taker ini adalah salah satu badan usaha yang menjamin petani untuk bisa mengakses kredit. Jadi dalam pengaksesan kredit itu petani dijamin oleh perusahaan yang siap membeli hasil panennya dan bisa membantu petani untuk memfasilitasi mendapatkan kredit. Jadi KUR, kredit usaha rakyat. Jadi KUR ini bisa dipakai untuk membeli bibit, membeli pestisida, membeli pupuk, menjadi biaya pengolahan dan biaya hidup selama dia melakukan budidaya tersebut. Jadi tidak hanya kontrak farming saja, karena di off-taker atau istilah off-taker saat ini itu juga melakukan hal yang sama. Dan pada intinya adalah petani terbantu dengan adanya bantuan permodalan seperti itu. Yang ketiga, stabilitas harga. Kontrak farming seringkali menetapkan harga yang tetap atau minimal untuk hasil panen. Hal ini dapat memberikan stabilitas pendapatan kepada petani, terutama dalam situasi di mana harga di pasar sangat fluktuatif. Nah, ini yang terjadi di negara-negara maju, seperti pertaniannya di Thailand, di Vietnam, khusus di Asia Tenggara. Nah, kalau di Cina lebih keren lagi, karena itu tadi mereka sudah menentukan harga sebelum melakukan penanaman, sehingga tidak ada keraguan bagi petani bahwa hasil panennya itu akan dibeli murah atau akan mendapatkan harga murah. Nah, kontrak farming itu berbeda dengan off-taker. Off-taker itu biasanya harga fluktuatif sesuai harga dipanen. Tetapi kalau kontrak farming itu ditentukan harganya di awal sebelum melakukan penanaman. Nah, impact yang terjadi bagi petani ini, dia tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan bahwa ketika dia panen, dia akan ketemu dengan harga yang murah. Nah, karena kontrak farming itu sudah menghitung berapa kebutuhannya. Misalnya, dia petani cabai, bahwa DKI Jakarta misalnya membutuhkan 1-2 ton cabai. Nah, yang dikontrak farming kan di situ 2 ton, jadi tidak lebih, tidak kurang. Nah, karena mereka menghitung dulu berapa kebutuhan yang dibutuhkan pada bulan sekian. Nah, setelah itu baru mereka melakukan kontrak farming. Nah, di sini ada plus minusnya, nanti kita bahas apa kelemahannya. Tapi pada sisi lain bahwa petani itu sudah pasti mendapatkan harga yang disepakati di awal. Jadi sebelum menanam dia sudah ada harga yang disepakati. Yang keempat, transfer teknologi. Melalui kontrak farming, petani dapat mengakses teknologi baru, praktek pertanian yang lebih baik, dan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan hasil pertanian mereka. Memang pada kontrak farming ataupun off-taker itu biasanya mereka mempunyai tenaga pendamping. Jadi mereka menurunkan ahli untuk mendampingi petani ini agar hasil panennya sesuai dengan spek yang diinginkan. Jadi sesuai dengan grid yang diinginkan, sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Contoh misalnya cabai, dia cabainya cabai keriting misalnya. Nah, itu ada pendampingannya. Jadi mulai dari pemilihan bibitnya, nanti menggunakan pupuk apa, metode tanamnya bagaimana, begitu ada hama dan penyakit bagaimana mengantisipasinya. Jadi transfer teknologi dan ilmu pertanian ini itu terjadi. Karena notabene petani kita itu adalah petani petani ikut-ikutan, petani yang secara turun-temurun tidak fokus pada ilmu pengetahuan tentang pertanian, sehingga dengan adanya pendamping-pendamping yang disediakan oleh badan usaha ataupun swasta misalnya, ini bisa menambah pengetahuan ataupun tentang penggunaan teknologi pertanian. Nah, ini ada 4 poin yang menjadi keunggulan atau kelebihan dari kontrak farming tersebut. Tapi dari keempat-empatnya yang paling menarik untuk kita bahas itu adalah bagaimana ada harga flat yang ditentukan oleh si pembuat kontrak ini dengan petani, sehingga kecenderungan petani untuk merugi dalam arti hasil
panennya dibeli dengan harga murah itu tidak ada. Nah, ini sebenarnya yang ditunggu. Nah, dari sekian banyak keunggulan itu tentu tidak ada yang sempurna. Ada juga kelemahan-kelemahannya. Nah, kelemahan yang pertama dari kontrak farming tersebut adalah ketergantungan pada pembeli. Jadi, petani dalam kontrak farming bisa menjadi terlalu bergantung pada pembeli atau perusahaan. Jika ada masalah dengan perusahaan tersebut, petani bisa menghadapi risiko kehilangan pasar atau harga yang tidak menguntungkan. Nah, ini poin pertama, kelemahan dari kontrak farming. Karena si petani ini itu sudah terikat kontrak, tidak bisa menjual lagi ke tempat yang lain. Artinya, berapa harga yang ditentukan di awal itu sudah harus dijalani. Misal di kontrak farming harga 7.000. Tiba-tiba ada dari pihak lain yang harganya naik, misalnya di harga 8.000 atau 9.000. Nah, itu petani tidak boleh menjual ke harga yang lebih mahal itu karena dia sudah menandatangani atau menyepakati harga yang dikontrak seperti itu. Nah, yang berikutnya, begitu dia perusahaan atau instansi ataupun badan usaha yang berkontrak farming tadi menghadapi masalah finansial misalnya atau masalah internal, nah kerugiannya pada petani karena petani tersebut tidak bisa tidak bisa berpindah ke tempat lain ataupun berpindah pasti akan mendapatkan harga yang tidak sama dengan kontrak farming tersebut. Bagus kalau harga yang didapatkan itu lebih mahal, tapi kalau sebaliknya, nah ini kerugian bagi petani. Yang kedua, ketidakpastian risiko. Jadi meskipun ada kontrak, petani tetap menghadapi risiko tertentu terkait dengan faktor-faktor seperti cuaca buruk, serangan hama atau penyakit tanaman yang mungkin tidak sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan pembeli. Nah, ini sebenarnya masih bisa diantisipasi dengan adanya asuransi pertanian. Jadi resiko-resiko seperti misalnya tadi itu cuaca buruk. Nah, kalau di tahun ini atau tahun kemarin itu ada El Nino yang berkepanjangan, panas gitu kan, sehingga banyak petani yang tadinya bagus hasil panennya, tapi karena panas atau kemarau yang begitu panjang, akhirnya banyak yang gagal juga. Nah, di kontrak farming itu sebenarnya ada klausal lain. Kalau misalnya sama di off-taker itu biasanya mengikutkan asuransi pertanian. Jadi ada satu asuransi yang khusus di pertanian itu diikutkan. Untuk apa? Untuk menjamin ketika misalnya hasil panen tersebut gagal panen. Nah, disebabkan oleh bermacam-macam tadi. Ada serangan hama, ada penyakit, ada gangguan-gangguan teknis ataupun dari cuaca. Nah, tetapi kalau serangan hama ataupun penyakit itu sebenarnya masih bisa diantisipasi. Yang agak susah itu ketika cuaca buruk, kemarau yang panjang ataupun curah hujan yang sangat tinggi. Nah, ini yang karena faktornya faktor alam itu biasanya agak susah untuk ditoleransi ataupun dicarikan alternatifnya. Nah, di situ perannya sebenarnya asuransi pertanian untuk menggaransi petani yang gagal panen tersebut. Nah, premi-preminya itu tergantung biasanya komoditinya apa. Jadi kalau komoditinya A itu preminya sekian, seperti itu. Yang ketiga, keterbatasan pilihan. Kontrak farming bisa membatasi kebebasan petani dalam memilih tanaman atau praktik pertanian tertentu karena harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi memang dengan adanya ikatan kontrak tersebut, si petani ini tidak punya pilihan lain. Jadi tidak punya pilihan lain untuk menjual hasil panennya. Yang kedua, biasanya komoditinya juga ditentukan oleh si kontrak tersebut. Jadi komoditinya misalnya dia keluarkan komoditi padi ataupun komoditi jagung. Nah, komoditi itu saja yang akan ditanam. Dia tidak bisa memilih komoditi yang lain. Karena yang dibutuhkan oleh si pembuat kontrak farming tersebut hanya komoditi itu. Sehingga terbataslah si petani ini pilihannya. Tapi dari sisi harga juga begitu. Nah, kalaupun ada harga yang lebih tinggi, pasti dia tidak bisa
menjual ke tempat itu. Nah, itu kelemahan ketiga dari kontrak farming. Nah, yang keempat, kelemahannya itu ketidakseimbangan kekuasaan. Terkadang dalam kontrak farming, perusahaan memiliki kekuatan lebih besar dibandingkan petani dalam menetapkan persyaratan kontrak yang dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan. Nah, memang pada prinsipnya petani itu selalu selalu tidak menang. Jadi tidak mungkin si badan usaha ini atau pihak swasta ini itu kalah negosiasi dengan petani. Itu tidak mungkin. Nah, kelemahannya di situ memang. Jadi selalu petani yang petani yang kalah. Walaupun dari sisi lain ada penjaminan, ada bantuan permodalan dan lain-lain, tapi dari sisi kontrak ketika kita evaluasi selalu petani ini kalah. Nah, itu memang sudah menjadi kultur ya dalam pembuatan kontrak. Selalu ada yang bukan 50-50 tapi biasanya lebih berat ke pembuat kontraknya dibanding dengan petaninya, karena mereka tidak mungkin akan melakukan kontrak tersebut atau penjaminan tersebut ketika dia kalah, dalam arti dia tidak untung. Selalu mereka mencari di sisi keuntungan. Nah, sehingga impact yang terjadi bahwa petani itu selalu ada namanya kerugiannya di situ. Jadi ini keempat kelemahan dari kontrak farming yang biasanya sering digembar-gemborkan oleh Pak Anies Baswedan. Lah, tetapi dari empat tadi juga ada keunggulannya, ada juga kelemahannya. Karena semua teori yang ada di muka bumi itu tidak ada yang sempurna. Jadi tidak ada yang sempurna, tentu harus tetap ada menerima masukan, menerima kritikan. Karena program-program ini kan dirancang oleh manusia, bukan dirancang oleh Sang Pencipta, sehingga ada hal-hal apa saja yang bisa mempengaruhi kinerja dari kontrak-kontrak tersebut. Tapi pada prinsipnya keberhasilan kontrak farming tergantung pada ketentuan kontrak yang adil dan transparan bagi kedua belah pihak. Perlindungan hukum yang memadai untuk petani juga penting untuk memastikan bahwa mereka tidak dieksploitasi atau merugi dalam kesepakatan kontrak tersebut. Jadi, kalau menurut analisis kami bahwa kontrak farming ini bagus, tetapi pada poin-poin perjanjian itu harus ditelaah satu persatu. Harus ditelaah satu persatu, di mana poin-poin yang sekiranya merugikan petani, nah itu harus dikoreksi. Tentunya begitu ada program tersebut, itu harus banyak faktor atau banyak unsur yang harus turun. Misalnya dari sisi Dinas Pertanian, dari PPL misalnya, ataupun dari akademisi ataupun praktisi, agar terjadi balancing antara si pembuat kontrak dengan yang berkontrak, misalnya petaninya. Nah, ini kenapa penting? Karena seperti misalnya negara-negara maju dengan kekuatan pertaniannya, itu bisa menghasilkan ketahanan pangan ataupun swasembada pangan. Di Indonesia ini agak susah karena pertama, lahan yang semakin berkurang, yang kedua produktivitas semakin menurun, yang ketiga konsistensi harga yang tidak pasti. Faktor-faktor inilah yang membuat kita selalu kekurangan stok pangan, misalnya tetap mengimpor beras. Nah, tetapi ketika mekanisme ini semua kita perbaikin, ada penambahan lahan misalnya dengan food estate tadi, dibenahi sistemnya, dibenahi tanahnya sehingga menghasilkan produktivitas yang bagus. Tentu tidak bisa dengan satu kementerian saja atau satu dinas saja. Tentu kolaborasi untuk kemajuan swasembada pangan atau kedaulatan pangan Indonesia ini harus dikerjakan bersama-sama. Tidak bisa kita hanya menggantungkan semuanya kepada Kementerian Pertanian atau Dinas Pertanian saja, tetapi stakeholder yang seharusnya peduli dengan ketersediaan stok pangan ini, itu juga harus turun
membantu apa-apa yang dibutuhkan oleh keberhasilan pertanian kita di Indonesia. Sekian teman-teman, semoga dengan ulasan hari ini bisa memberikan manfaat yang nantinya bisa kita terapkan pada pertanian kita di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.